Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pendekatan dalam proses belajar dan mengajar. Nah, berikut nama-nama kelompok dari kelompok 3 dan akan dilanjutkan ke slide berikutnya. Terima kasih. Wabarakatuh. Nama saya Nisa Rani. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 yaitu pendekatan dalam kegiatan belajar mengajar. Saya akan membahas tentang yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi guru memiliki posisi strategis untuk mengorganisasikan siswa, menyeleksi informasi yang penting dan mengolah pesan sehingga tercipta suasana yang dapat menimbulkan keinginan dalam diri siswa untuk melakukan aktivitas kegiatan belajar. Sehingga guru dituntut untuk menguasai berbagai pendekatan pembelajaran. Dan saat ini terdapat 4 pendekatan pembelajaran yang sedang tren digunakan di sekolah dasar, yaitu ada pendekatan holistik, konstruktivisme, experiential learning, dan multiple intelligence. Jadi, makna pembelajaran menurut Omar Hamalik 1999 merupakan suatu sistem yang tersusun dari unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, dengan demikian kita dapat simpulkan nih bahwa pendekatan pembelajaran pada hakikatnya merupakan kerangka acuan yang dianut oleh seorang guru dalam praktek pembelajaran yang dilakukan melalui pengolahan pesan untuk mencapai sasaran belajar berupa peningkatan kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik, serta kepribadian siswa secara keseluruhan. Experiential learning. Pendekatan experiential learning yakni belajar melalui penghayatan langsung atas pengalaman yang dialami. Menurut Hoffer mengungkapkan bahwa experiential learning terjadi apabila siswa secara pribadi bertanggung jawab atas proses pengetahuan, keterampilan, dan sikap belajar yang ditandai keterlibatan yang sangat aktif, baik kognitif, afektif maupun psikomotoris. Menurut Hoffer, experiential learning mengandung 4 syarat. Yang pertama, siswa memikul tanggung jawab pribadi untuk belajar apa yang dia inginkan. Yang kedua, lebih hanya sekedar melibatkan proses-proses kognitif. Yang ketiga, tujuan belajar meliputi aspek keterampilan dan aspek pengembangan pengetahuan. Dan bagaimanapun juga siswa itu aktif dalam proses belajar baik secara fisik maupun secara psikologis. Selanjutnya ada ciri-ciri experiential learning. Yang pertama yaitu keterlibatan siswa di mana mereka aktif melakukan sesuatu. Yang kedua terjadi relevansi terhadap topik pada experiential learning. Yang ketiga, tanggung jawab siswa dalam experiential learning yang ditingkatkan. Yang keempat, penggunaan experiential learning bersifat luas, baik settingannya, siswanya, maupun pengalaman belajarnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan konstruktivisme. Cikal bakal konstruktivisme bermula dari gagasan Giambattista Vico, seorang epistemolog asal Italia. Kemudian dimunculkan dalam tulisan Mark Baldwin yang kemudian diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Kemudian di sini para penganut konstruktivisme berpendapat yang saya ringkas menjadi beberapa poin yang mengatakan bahwa yang pertama, pengetahuan itu adalah merupakan konstruksi dari kita yang sedang belajar. Jadi, menurut para penganut konstruktivisme ini, pengetahuan bukan sesuatu hal yang sudah ada, kemudian seseorang tinggal mengambilnya, akan tetapi merupakan suatu bentukan terus-menerus dari seseorang yang melalui proses seperti itu. Kemudian yang kedua, manusia dapat mengetahui sesuatu dengan inderanya, dengan berinteraksi terhadap objek lingkungan melalui proses melihat, mendengar, menjamah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah tertentu tetapi merupakan proses menjadi. Yang keempat, pengetahuan bukanlah kenyataan ontologis.
Yang kelima, konstruktivisme meletakkan kebenaran dari pengetahuan dengan visibilitasnya, yaitu berlakunya konsep atau pengetahuan itu dalam penggunaan. Selanjutnya, pandangan konstruktivisme pengetahuan pada dasarnya dibangun oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan. Dan yang terakhir, pengetahuan itu dibangun anak melalui interaksi antara pengalaman eksternal dan internal. Kemudian Bredecamp dan Rosegren tahun 1992 menyimpulkan bahwa anak akan belajar dengan baik dan bermakna apabila dalam proses pembelajaran tersebut, yang pertama, anak merasa aman secara psikologis serta kebutuhan-kebutuhan fisiknya terpenuhi. Yang kedua, anak mengkonstruksi pengetahuan. Yang ketiga, anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan anak-anak lainnya. Yang keempat, anak belajar melalui bermain. Yang kelima, minat dan kebutuhan anak untuk mengetahui dapat terpenuhi. Dan yang keenam, unsur variasi individual anak diperhatikan. Next, Solihuddin 1999 merumuskan sejumlah pemikiran yang memungkinkan aktivitas belajar anak SD lebih bermakna dengan menerapkan sikap atau prinsip konstruktivisme. Secara lebih rinci, cara pembelajaran anak yang diharapkan dapat dideskripsikan sebagai berikut. 1. Orientasi mengajar tidak hanya pada segi pencapaian prestasi akademik. 2. Untuk membuat pelajaran bermakna anak, topik-topik yang dipilih dan dipelajari didasarkan pada pengalaman-pengalaman anak yang relevan. Yang ketiga, metode mengajar yang digunakan harus membuat anak terlibat dalam suatu aktivitas langsung dan bersifat menyenangkan. Yang keempat, dalam proses belajar, kesempatan anak untuk bermain dan bekerja sama dengan orang lain juga diprioritaskan. Bahan-bahan pelajaran yang digunakan hendaknya bahan-bahan yang konkret dan kalau mungkin ini bahkan yang sebenarnya. 6. Dalam menilai hasil belajar siswa, para guru tidak hanya menekankan aspek kognitif dengan menggunakan tes tertulis dengan paper atau pensil test, tetapi harus pula mencakup semua domain perilaku anak yang relevan dengan melibatkan sejumlah alat penilaian. Selanjutnya yang ketujuh, ide di atas akhirnya diimplikasikan perlunya guru menampilkan peran utama sebagai guru dalam proses pembelajaran anak dan bukannya sebagai transmitor kepada anak. Pada materi selanjutnya, pada bagian C, pendekatan holistik. Pendekatan holistik atau terpadu dalam pembelajaran diilhami oleh psikologi Gestalt yang dipelopori oleh Wertheimer, Kafka, dan Kohler. Menurut mereka, objek atau peristiwa tertentu akan dipandang oleh individu sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan. Produk pembelajaran seharusnya tidak dilihat dari dampaknya terhadap salah satu aspek individual siswa, melainkan harus dari keseluruhan aspek yang mencakup dimensi fisik, sosial, kognitif, emosi, moral, dan kepribadian secara utuh. Pada aplikasi teori Gestalt dalam pendekatan pembelajaran, antara lain adalah sebagai berikut dalam Muhammad Surya 1999. Yang pertama, pengalaman memahami atau insight. Dalam proses pembelajaran, hendaknya guru membantu siswa agar para siswa mempunyai insight, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Guru juga hendaknya mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dengan proses insight. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait dalam suatu objek atau peristiwa akan menunjang pembentukan insight dalam proses pembelajaran. Makin jelas makna hubungan suatu unsur, maka akan semakin efektif sesuatu itu dipelajari. Jadi,
Hal-hal yang dipelajari siswa hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dalam proses kehidupannya. Selanjutnya, perilaku bertujuan atau purposive behavior. Berdasarkan prinsip ini, proses pembelajaran akan lebih efektif apabila dapat membantu siswa untuk mengenal tujuan yang akan dicapainya. Selanjutnya, guru mampu mengarahkan perilaku belajarnya ke tujuan tersebut. Yang keempat, prinsip ruang hidup atau file space. Konsep ini dikembangkan oleh Kurt Lewin dalam teori medan yang menyatakan bahwa perilaku individu mempunyai keterkaitan dengan lingkungan atau medan di mana ia berada. Jadi, materi yang diajarkan guru hendaknya memiliki padanan dan kaitan dengan situasi kondisi lingkungannya. Yang terakhir, transfer dalam pembelajaran. Transfer dalam pembelajaran adalah pemindahan pola-pola perilaku dari suatu pembelajaran kepada situasi lain. Dalam hubungannya dengan pembelajaran di kelas, hendaknya guru membantu siswa untuk menguasai prinsip-prinsip pokok dari materi yang diajarkan, kemudian dilatih untuk dapat diterapkan dalam situasi lain yang mungkin berbeda sifatnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pendekatan experiential learning menurut Hedro Juwono dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tahap pengantar, yaitu menyatukan harapan siswa dengan apa yang bisa diberikan guru. Dan kedua ada tahapan kegiatan, yaitu menyangkut aspek mekanikal, material, ruangan, susunan siswa, pemberian petunjuk, dan pembagian waktu. Seperti tanggung jawab siswa perlu dikembangkan dalam hal kesadaran, perbuatan konsentrasi, dan prosesnya. Di yang ketiga ada tahapan debriefing, yaitu kegiatan yang sudah selesai dengan memberi detail urutan dan maknanya bagi pengalaman siswa. Dan keempat ada tahap rangkuman, yaitu menyangkut kegiatan khusus atau kegiatan keseluruhan. Dan yang kelima ada tahap evaluasi, yaitu menyangkut evaluasi keberhasilan atau efektivitas pengalaman belajar berupa kegiatan tunggal atau keseluruhan pengalaman. Di sini ada teknik pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teknik simulasi, dan kedua teknik terstruktur, dan terakhir ada teknik interaksi kelompok. Terakhir, hubungan umpan balik dalam pembelajaran hubungan antar pribadi dibagi menjadi 8. Yang pertama ada membantu penerima, kedua ada rasa saling percaya antara pemberi dan penerima, ketiga bersifat deskriptif, keempat spesifik bukan bersifat umum, kelima diberikan saat penerima berada dalam kondisi siap menerimanya, dan keenam dicek untuk meyakinkan keahliannya, ketujuh dibatasi pada hal-hal diharapkan untuk dilakukan penerima, dan kedelapan ada dibatasi pada hal-hal yang dilakukan penerima dalam waktu tertentu. F. Pendekatan multiple intelligence. Dalam dasar multiple intelligence diungkapkan oleh Howard Gardner dalam bukunya Frame of Mind yang berbunyi Our Culture Define Intelligence to Narrowly, merupakan dasar pemikiran munculnya teori multiple intelligence. Ia memandang bahwa ruang lingkup potensi manusia melebihi skor IQ dan tidak terbatas hanya pada kemampuan memecahkan masalah dan menghasilkan produk. Dalam perspektif pragmatis, konsep intelijensi mulai kehilangan unsur mistisnya dan menjadi lebih fungsional. Multiple intelligence dan strategi pengajaran memberikan peluang kepada guru untuk mengembangkan pengajaran yang lebih inovatif dalam pendidikan. Logikanya adalah tidak ada strategis pengajaran yang baik untuk semua siswa dan semua waktu karena ada prinsip perbedaan individual. Maka guru dituntut untuk menggunakan strategi pengajaran yang sesuai dengan kondisi siswanya. Pemetaan kemampuan manusia, terdapat 7 kategori inteligensi yang lebih imperensif, yaitu dari gender Thomas Armstrong
tahun 1994. Yang pertama ada kecerdasan berbahasa. Di dalam kecerdasan berbahasa ini, kapasitas penggunaan kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang kedua ada kecerdasan matematika dan logika, yaitu tentang kapasitas menggunakan angka secara efektif. Yang ketiga ada kecerdasan kinestik, yaitu tentang kemampuan menggunakan anggota tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan, lalu menggunakan tangan untuk mentransformasikan sesuatu. Dan yang keempat ada kecerdasan musikal, yaitu tentang kapasitas untuk merasakan, membedakan, mentransformasikan, dan mengekspresikan satu bentuk musik yang meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan suara musik. Dan selanjutnya ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan membedakan suasana hati atau memotivasi dan perasaan orang lain. Dan yang terakhir ada kecerdasan intrapersonal, yaitu tentang pengetahuan tentang diri sendiri dan tindakan secara adaptif atas dasar pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah hal yang penting tentang teori multiple intelligence, yaitu yang pertama, setiap individu memiliki ketujuh intelligence yang unik. Dan yang kedua, ada individu mengembangkan masing-masing intelijensinya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang ketiga, masing-masing intelijensi saling memiliki keterkaitan menjadi sistem yang kompleks. Dan yang terakhir, ada terdapat berbagai cara untuk menjadi intelligence dalam setiap kategori intelijensi. 7 langkah yang harus dikembangkan kurikulum yang berbasis teori multiple intelligence. Yang pertama, ada memfokuskan topik atau tujuan khusus, yang artinya tetapkan apakah tujuan itu berskala besar untuk jangka waktu yang panjang atau bertujuan khusus untuk mendorong rencana pendidikan secara individual. Tujuannya harus dinyatakan secara jelas dan singkat. Yang kedua, munculkan pertanyaan multiple intelligence. Yang ketiga ada pertimbangkan segala kemungkinan, yaitu memikirkan metode dan materi yang tepat bahkan yang tidak tepat. Yang keempat ada curah pendapat. Di dalam curah pendapat ini, kemukakan segala gagasan yang ada dalam pikiran dan usahakan ide untuk satu intelijensi, kemudian konsultasikan dengan kolegen untuk membantu menstimulasikan pikiran. Dan selanjutnya ada pilihlah aktivitas yang cocok. Di dalam aktivitas yang cocok ini, setelah semua gagasan itu lengkap, maka tentukan pendekatan yang benar-benar operasional dalam adegan pendidikan. Dan yang selanjutnya adalah kembangkan urutan tindakan. Di dalam kembangkan urutan tindakan ini, rancanglah pelajaran dan tetapkan alokasi waktu untuk setiap pelajaran. Yang terakhir ada implementasikan rencana, yaitu tentang kumpulkan materi yang dibutuhkan, pilihlah waktu yang tepat, dan kemudian laksanakan secara belajar atau secara rencana. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.